Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salat dan taslim juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi yang barangkali cukup ringan saja, yaitu terkait dengan hidup itu adalah pilihan atau life is choice. Setiap manusia tentunya masing-masing memiliki pilihan dalam menjalani kehidupan ini. Ya, ada yang pilihannya biasa-biasa saja, mungkin juga ada pilihannya yang istimewa. Ya, dan saya kira istilah atau ungkapan hidup adalah pilihan ini atau life is choice tidak asing kita dengar, dan bahkan barangkali sering kita dengarkan di dalam acara-acara training motivation, bagaimana memotivasi hidup kita, memotivasi bagaimana kita menjalani proses kehidupan ini, termasuk kita sebagai seorang muslim yang tentunya di situ ada pilihan-pilihan. Bagaimana kita harus memilih untuk menjadi muslim yang taat, ataukah kita ini hanya menjadi muslim yang biasa-biasa saja, ya sekedar menggugurkan kewajiban, melaksanakan kewajiban, atau kita menjadi muslim yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Jadi ini adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Kita mau menempuh jalan yang mana? Jalan keimanan atau jalan kekafiran? Nah, tentunya ketika kita memilih suatu pilihan, setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi pilihan kita. Ya, yang pertama ada namanya investasi atau modal atau usaha yang maksimal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pilihan tersebut. Yang kedua itu adalah konsekuensi. Setiap pilihan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Ya, di dalam surah Yunus ayat 26. Dan di dalam surah selanjutnya, dalam ayat selanjutnya, walladzina kasabu sayyiati jazaa'us sayyi'atin bimisliha wa tarkuhum dhillah. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, ya, dan mereka ditutupi kehinaan. Ya, jadi ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Mau ingin menjadi orang baik ataukah kita ingin menjadi orang jahat? Ya, mau orang baik ada konsekuensinya, ada risikonya, dan mau jadi orang baik juga
dan orang jahat masing-masing memiliki konsekuensi dan risiko. Dan yang ketiga itu adalah risiko itu sendiri, bahwa ketika kita memilih suatu pilihan pasti ada risikonya. Ya. Ini saya kira biasa kita lihat ya, terkait hidup itu adalah pilihan. Ada biasa kita jalan-jalan mungkin di pinggir di jalan, kita melihat ada pengamen yang main gitar sambil menyanyi, kemudian setelah itu diberikan jasa, mungkin diberikan Rp1.000, Rp2.000 karena dia telah mempersembahkan hiburannya yang biasa saja, sehingga dia mendapatkan uang Rp1.000 sampai Rp2.000. Ya. Pada contoh yang lain misalnya, ada seorang penyanyi dengan menyanyi juga dan main gitar, dia bisa menghasilkan jutaan rupiah satu kali tampil, sampai ratusan juta. Di panggung yang mewah dengan manajemen yang bagus, dia bisa mendapatkan sampai ratusan juta rupiah satu kali konser. Sama-sama skillnya, ada sama-sama skill menyanyi dan skill main gitar. Tapi yang satu nilainya, value-nya sedikit, hanya dinilai Rp1.000 sampai Rp2.000. Yang satunya nilainya tinggi. Ya, karena ada di situ usaha yang lebih dibanding dengan yang sebelumnya ini. Seorang pengamen dengan penyanyi yang profesional. Kita juga sebagai seorang muslim tentunya yang memilih hidup kita ini mau biasa atau istimewa. Ya, dan saya kira istimewa itu pasti mahal. Istimewa itu mahal, butuh investasi mahal. Seorang ibu misalnya yang menginginkan anaknya itu berprestasi, ya pasti butuh investasi yang besar. Pasti disekolahkan di sekolah yang favorit, dan itu mungkin mahal, rata-rata mahal. Sekolah favorit itu mahal. Tapi saya kira mahal itu bukan suatu masalah. Dan karena mahalnya sekolah itu, maka konsekuensinya adalah harus mengeluarkan banyak uang. Ya, banyak uang yang harus dikeluarkan, dan konsekuensinya mungkin ada yang bisa dibeli, tidak bisa lagi dibeli karena uang itu lari ke pendidikan. Itu adalah konsekuensi dari pilihan. Kemudian ada risiko. Risikonya adalah nantinya anaknya menjadi cerdas. Ya, anaknya menjadi cerdas. Dan saya kira ketika menjadi cerdas, itulah tujuan daripada pilihan hidupnya, bagaimana mencerdaskan si anak tersebut. Para sahabat juga banyak seperti itu, ingin menjadi muslim yang istimewa. Ya, bagaimana kemudian dia harus terjun di medan jihad, di medan perang, harus kemudian dengan mempertahankan akidahnya, harus menerima siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, ada yang ditindis batu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu menerima konsekuensi dari dakwanya, dilempari batu, terusir. Rasul juga diboikot. Ya, itu luar biasa ketika kita diboikot. Barangkali kita belum pernah merasakan namanya boikot. Indonesia ini pernah diboikot oleh Amerika dengan diboikot persenjataan. Indonesia tidak boleh beli senjata dari luar negeri, dari Amerika. Dan itu sangat luar biasa dirasakan. Nah, apatah lagi kalau yang diboikot itu adalah ekonomi, urusan perut. Kita mau beli beras, kamu jangan jual di situ. Kamu jangan jual berasmu sama Rasul. Rasul misalnya menjual sesuatu, jangan kau beli barangnya, itu diboikot seperti itu. Betapa sakitnya itu perasaan kita ketika diboikot. Tapi itulah risiko daripada dakwah, dan Rasul memilih jalan hidupnya untuk bagaimana terus menjalankan dakwah ini, terus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu adalah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup itu adalah pilihan, dan saya kira kita bisa melihat orang yang ada sekarang ini seperti apa pilihan-pilihan hidupnya di masa lalu. Hari ini adalah kita memasuki tahun baru Masehi 2021. Saya kira banyak pilihan-pilihan hidup kita yang di tahun 2020 perlu kita evaluasi. Apakah pilihan hidup kita ini sudah tepat sebagai seorang muslim yang mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala,
sudahkah maksimal pilihan-pilihan hidup kita ini di tahun 2020? Dan kalau kurang, maka masih ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita meningkatkan, menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2021. Ya, ada istilah bahwa today is yesterday, ya, tomorrow is today. Jadi hari ini itu adalah akibat atau hasil daripada hari kemarin, dan hari esok sangat ditentukan oleh hari ini. Mungkin biasa kita lihat ada orang yang bertato, duduk-duduk di pinggir jalan, itu akan kelihatan seperti bagaimana dia gambaran hidupnya di masa lalu. Ya. Ada juga barangkali seorang pengajar berdiri depan mahasiswa, bergelar profesor, doktor, pasti kita sudah bisa membaca seperti apa pilihan hidupnya di masa lalu. Pasti dia memilih bukan biasa-biasa saja, pasti dia memilih sesuatu yang luar biasa. Dan ini pasti harganya luar biasa dan istimewa, investasi yang cukup tinggi dan mahal. Ya. Orang dengan pendidikan tinggi itu butuh biaya dan pengorbanan yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan investasi. Bahkan kita ini menukar jiwa dan harta kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Investasi seorang muslim itu adalah bagaimana mengorbankan harta dan jiwanya untuk demi meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sebuah pilihan hidup. Hidup itu adalah pilihan. Ya, banyak contoh-contoh kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Seorang muslimah misalnya memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, memilih untuk menutup aurat, konsekuensinya memang luar biasa. Harus berpanas-panasan menutup aurat. Memang panas itu, belum lagi cuacanya panas, sudah harus pakai kerudung menutup aurat dari atas sampai ke bawah. Mungkin kita sebagai laki-laki biasa-biasa saja, karena kita tidak pernah merasakan. Coba sekali-sekali barangkali pakai kerudung, bagaimana rasanya itu kita berjalan di siang hari. Itu betapa panasnya itu. Tapi seorang muslimah memilih untuk tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tadi konsekuensinya itu adalah panas. Tapi demi meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi itu kemudian dilupakan dan dihilangkan demi sebuah tujuan dan cita-cita yang mulia. Istimewa itu mahal, contohnya barangkali biasa kita lihat kalau kita membedakan itu kue lapis legit dengan kue pisang goreng. Pisang goreng itu di pinggir jalan, ya mungkin harganya Rp1.000 satu biji. Tapi itu juga yang setiap orang mau beli dipegang-pegang dulu. Ini panas atau dingin? Kemudian dibeli, oh panas. Kalau lapis legit itu dibungkus di dalam kotak dos yang bagus, yang bersih, higienis, kemudian disimpan di dalam lemari kaca, dan itu mahal harganya. Tapi kenapa orang memilih? Nah, saya kira seperti itu. Ada juga muslimah yang memilih seperti itu, membungkus dirinya tapi value-nya tinggi. Itu dibedakan bandingkan dengan perempuan yang biasa-biasa saja, yang terbuka auratnya barangkali. Ya seperti itu juga, yang biasa jalan, kerjanya mengukur jalan, dalam satu hari tidak tahu berapa kilometer dia berjalan. Bandingkan dengan orang-orang yang ingin menjadikan hidupnya istimewa. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita ini berislam itu juga adalah pilihan. Ya. Kita mau berislam tentunya konsekuensinya luar biasa. Ibadah yang kita lakukan itu sangat banyak dibandingkan dengan kita memilih agama lain. Agama lain itu ibadahnya simple. Mungkin ada agama tertentu ibadahnya sekali saja dalam sepekan. Ya, ada juga barangkali ibadahnya hanya menyanyi-menyanyi. Kita ini memilih Islam, ibadahnya luar biasa. Setiap waktu sekali, 5 kali dalam 24 jam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Itu adalah investasi. Kita harus mengeluarkan mengorbankan waktu kita. Barangkali kita sedang berbisnis,
lagi mengajar barangkali, yang seorang pendidik, yang pengusaha lagi berusaha, yang penjual lagi menjual, kemudian dipanggil untuk melaksanakan sholat. Itu adalah investasi untuk mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diwajibkan lagi untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan dalam setahun. Itu sebuah pengorbanan yang luar biasa juga, yang nantinya Allah akan balas dengan sesuatu yang istimewa. Surga itu istimewa, bukan sesuatu yang biasa. Dan itu adalah hidup. Hidup itu hanya selalu ada pilihan, tidak ada tengah-tengahnya. Termasuk nanti ketika selesai kita menjalani kehidupan ini, kita berada hanya di dua tempat. Kemungkinan hanya di dua tempat saja. Kita berada di neraka atau kita berada di surga. Tidak ada tengah-tengahnya. Tidak ada surga kota, tidak ada surga kampung, tidak ada neraka kota. Sampai ada artis yang mengatakan, ya biarlah saya di neraka, yang penting bisa ketemu dengan para artis. Dan itu sangat berlebihan dalam mengungkapkan seperti itu. Itu kan nyeleneh, ya nyeleneh. Kemudian apalagi hidup itu adalah pilihan. Jadi saya kira dari pilihan-pilihan kita itu, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan potensi akal kepada manusia untuk bisa memilih dan memilah yang mana yang harus saya laksanakan, yang mana cocok saya laksanakan. Kita sebagai seorang muslim ini, kita tidak pernah berpikir, jangan berpikir manfaatnya. Ya, mungkin dalam sistem yang lain seperti sistem kapitalis itu, segala sesuatu itu orientasinya kepada manfaat. Tidak pernah melihat apakah itu boleh atau tidak boleh. Dalam Islam itu kita orientasinya itu dalam memilih sebuah pilihan, bolehkah itu kita lakukan atau tidak boleh. Ya, ada teman saya dulu ketika pergi di hotel ditawari pijit-pijit relaksasi barangkali, ya, oleh seorang perempuan. Ya, ditanya, Bapak mau ya dipijit? Dia bilang, ini bukan persoalan mau atau tidak mau. Ini persoalan boleh atau tidak boleh. Kalau mau, saya mau sebenarnya, tapi persoalannya bolehkah atau tidak boleh. Tentunya seorang muslim itu pilihannya di situ. Setiap mengambil keputusan harus disandarkan kepada apa yang menjadi pilihan kita yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang Islam ini juga, walaupun kita Islam keturunan, ketika kita memilih untuk memilih Islam, maka kita itu juga adalah pilihan ketika orang tua kita memilihkan kita untuk jadi Islam. Jadi memang kita ini keturunan karena orang tua kita Islam, jadi kita juga Islam. Tapi ketika memilih pilihan orang tua kita, itu juga adalah pilihan. Iya kan? Orang misalnya dijodohkan, ketika diterima jodoh itu, ketika diterima itu, maka itu juga adalah hasil dari pilihannya untuk menerima pilihan dari orang tuanya. Dan itu juga akan memiliki konsekuensi. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan kita di tahun 2021 ini kita banyak mungkin harus mengubah jalan hidup kita yang barangkali kita merasa bahwa di tahun 2020 ini masih bengkok-bengkok, masih ada yang kurang-kurang. Mungkin yang ibadahnya masih setengah-setengah, ya harus direfresh kembali. Ya, yakin saja kalau ada orang, kalau kita melihat orang itu seperti apa sekarang, maka kita bisa menerawang juga seperti apa dia di hari-hari yang akan datang. Kalau dia tidak mengubah jalan hidupnya, maka akan seperti itu. Ya mungkin seorang preman yang barangkali sehari-hari beraktivitas, jalan kemana-mana, tidak tahu jalan hidupnya seperti apa. Kalau dia tidak bisa merubah hidupnya, maka akan seperti itu nanti selanjutnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka ruang, peluang kepada kita semua untuk senantiasa bagaimana kita melakukan muhasabah, ya, mengoreksi diri kita. Setelah itu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya melakukan kebaikan-kebaikan. Barangkali di tahun 2020 ini banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, maka marilah kita di tahun 2021 ini kita merefresh kembali, memperbaiki visi hidup kita seperti apa, visi dan misi hidup kita seperti apa. Kita luruskan kembali niat kita. Barangkali yang mungkin masih jarang-jarang datang berjamaah, mungkin kembali dimaksimalkan. Walaupun memang kondisi sekarang yang dunia semakin dilanda dengan ketakutan, dan saya kira ini juga merupakan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan, penyakit itu akan senantiasa Allah berikan kepada manusia dalam rangka untuk apa? Untuk mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali memang kita ini sudah terlalu jauh melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga barangkali sedikit-sedikit harus disentil-sentil, dicubit-cubit. Sama barangkali kalau anak-anak kita terlalu cuek-cuek, barangkali kita perlu dicubit-cubit juga untuk mengetahui seperti apa sih responnya anak saya ini ketika saya mencubitnya. Apakah dia masih mencintai saya atau malah bumbek saya? Ya, ada anak-anak itu kalau dicubit, dia malah marahi orang tuanya, padahal hanya dicolek-colek saja. Artinya untuk memperlihatkan bahwa anak kita ini masih perhatian dengan kita. Seperti juga ini Allah, barangkali kita Allah lagi mencolek-colek kita. Ya, apakah ini hambaku ini masih mengingatku atau sudah melupakan aku? Ketika diberikan cobaan, apakah dia menerima cobaan itu atau malah dia marah atau murka dengan cobaan itu? Ini luar biasa dunia ini sekarang dengan berbagai penyakit yang muncul. COVID-19 belum selesai, belum ada vaksinnya, belum dicoba vaksinnya, sudah muncul varian baru. Stres lagi orang. Apakah vaksin yang sudah ada dibuat sekarang ini juga bisa nanti menangkal virus varian itu? Ini yang jadi stres juga. Dan saya kira hanya kita bisa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Kita tinggal sekarang bagaimana menjalani hidup ini dengan baik. Apakah kita ingin menjadi istimewa atau ingin menjadi yang biasa-biasa saja? Ya, tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa memilih istimewa ada investasi yang besar. Tentunya ada juga konsekuensi dan besar, tetapi risikonya juga luar biasa. Kita ingin memilih surga, insya Allah dengan usaha yang maksimal kita bisa meraihnya. Kita ingin biasa-biasa saja, atau bahkan kita mau hidup tanpa risiko, tanpa beban, itu juga ada konsekuensinya dan risikonya juga biasa-biasa saja. Saya kira demikian kaum muslimin jamaah subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini telah memilih jalan hidup kita, Islam sebagai way of life. Islam adalah jalan kehidupan kita. Dan jangan kita tinggalkan jalan hidup ini, karena ini adalah kebenaran, jalannya lurus yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah subuh sekalian, apa yang saya sampaikan mungkin ini ringkas, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.